treble winners usai menjadi juara Liga Champions 2022-2023 dengan mengalahkan Inter Milan di babak final yang digelar di Turki. Kemenangan ini bukanlah keberuntungan yang diraih oleh Manchester City, tapi yang pasti menjadi kesialan bagi Inter Milan yang gagal mencetak gol karena Romelu Lukaku. Manchester City memang layak menang. Ini berkat strategi Pep Guardiola dan juga berkat satu pemain Manchester City yang kurang mendapat sorotan di laga ini, di balik kesuksesan Rodri mencetak satu-satunya gol kemenangan mereka. Dia adalah kunci kemenangan Manchester City, selalu mendapat kepercayaan oleh Guardiola, seorang pembaca jalannya pertandingan yang mendapat nilai terbaik di laga final dan telah berulang kali membantu timnya memenangkan beberapa pertandingan. Dan dia bukanlah Erling Haaland, Kevin De Bruyne, ataupun Rodri sekalipun yang mencetak gol kemenangan. Siapakah dia? Akan kami jelaskan. Gol dari pemain yang tak terduga. Siapa yang sangka Rodri, gelandang asal Spanyol berusia 26 tahun yang baru mencetak 2 gol musim 2022-2023, malah menjadi pahlawan kemenangan Manchester City atas Inter Milan pada final Liga Champions. Setelah Kevin De Bruyne ditarik keluar menit 35 akibat cedera hamstringnya kambuh, komentator rame-rame memprediksi pertandingan ini akan menjadi kekalahan kedua Manchester City dari 2 final Liga Champions dalam 3 tahun terakhir, sesudah sebelumnya takluk di tangan Chelsea pada 2021. Apalagi setelah pemain yang turun menggantikan De Bruyne yaitu Phil Foden tidak kunjung terlibat dalam serangan-serangan City serta terlihat butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan rekan-rekan sepermainannya. Justru Rodri, gelandang bertahan asal Spanyol yang baru mencatatkan 2 gol musim ini, menjadi pahlawan Manchester City dengan golnya pada menit 67. Proses terjadinya gol Rodri berawal dari Manuel Akanji yang memulai serangan dengan mengirim bola terobosan ke arah Bernardo Silva yang lolos dari jebakan offside dan berlari sampai garis akhir lapangan sebelum mengirim umpan tarik. Sementara 5 atau 6 pemain Inter menjejali kotak 6 meter di depan gawang Andre Onana, si bola bundar malah terarah ke batas kotak penalti. Tepat di batas kotak penalti itulah, Rodri menyambar bola dengan kecepatan dan akurasi tinggi untuk mengincar sisi kiri gawang Andre Onana serta menjadi gol yang menentukan akhir dari laga final Liga Champions 2023. Siapakah Rodri, sang pahlawan Manchester City? Nama Rodri tidak seharum Erling Haaland, sang raja gol, ataupun Kevin De Bruyne yang ditarik keluar pada babak pertama akibat cedera hamstring. Rodri didatangkan pada Juli 2019 dari Atletico Madrid dengan nilai transfer sebesar 1,1 triliun rupiah. Terlihat mahal, tetapi manajemen klub tidak akan menyesali pembelian mereka setelah apa yang Rodri lakukan pada final Liga Champions ini. Normalnya Rodri memiliki sampai 7 gol dan 2 assist seperti yang dicatatkannya pada musim lalu 2021-2022. Namun 3 gol dan 6 assist pun akan disyukuri oleh para pendukung Manchester City karena memberi mereka trofi yang sudah dirindukan selama bertahun-tahun. Dengan trofi kuping besar, maka resmi sudah Manchester City meraih treble winners, yaitu Piala Premier League, Piala FA, dan trofi Liga Champions. Manchester City kurangi dominasi, Inter menekan. Usai gol Rodri terjadi, Pep Guardiola langsung memerintahkan anak buahnya mengurangi tekanan dan dominasi bola mereka untuk memilih mengamankan keunggulan mereka demi meraih trofi kuping besar pertama mereka sepanjang sejarah. Dominasi bola The Sky Blues turun sedikit dari 60% selama paruh pertama menjadi 56%. Pasukan Simone Inzaghi berusaha mati-matian mencari gol balasan, dengan 10 kali percobaan gol serta 3 shot on target ke gawang Ederson. Lukaku tidak turun sebagai pemain inti dalam laga tersebut, lantaran Simone Inzaghi lebih memilih Edin Dzeko sebagai rekan duet Lautaro Martinez di lini depan. Lukaku baru bermain di menit ke-57 menggantikan Dzeko. 2 menit setelah gol Rodri, Inter sebenarnya punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan lewat Federico Di Marco. Di Marco berdiri bebas dalam kemelut yang terjadi di depan gawang Manchester City. Di Marco lalu melepaskan sundulan dan bola mengenai mistar gawang. Bola liar kembali dikejar oleh Di Marco. Ia berhasil menyundul bola, namun bola sundulannya kali ini membentur Lukaku yang ada di jalur laju bola. Meskipun sundulan Di Marco juga belum tentu gol, lantaran ada Ruben Dias dan John Stones di dekat garis gawang. Namun posisi Lukaku yang segaris lurus dengan Di Marco jelas membuat Inter kehilangan peluang. Setelah momen tersebut, Lukaku juga membuang peluang emas yang didapat di menit ke-88. Lukaku mendapat umpan matang dari sundulan Robin Gosens.
Berdiri di muka gawang, Lukaku lalu menyundul bola dengan keras. Sayangnya arah sundulan Lukaku tepat ke tengah gawang tempat Ederson berada. Ederson bisa membendung sundulan tersebut dan kemudian Ruben Dias membuang bola keluar lapangan. Lukaku juga sempat berusaha menebus kesalahannya dengan melepaskan tembakan kaki kiri. Tetapi bola masih jauh dari sasaran. Hingga laga berakhir, skor 1-0 untuk Manchester City tetap bertahan. Lukaku pun harus menerima kenyataan Inter hanya jadi runner-up Liga Champions. Pemain kunci suksesnya strategi Pep Guardiola. Di saat Manchester City kehilangan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland mati kutu dikunci pemain Inter Milan, John Stones telah berubah dari pemain yang diabaikan di Manchester City menjadi pemain yang tak tergantikan dalam upaya mereka memenangkan treble winners musim ini. Bek tersebut mengubah cara City mengendalikan pertandingan. Ruben Dias adalah pemimpin yang tangguh, pemain bertahan tradisional. Sementara John Stones, seperti yang kita semua tahu, adalah pemain bertahan yang istimewa, pembaca permainan yang cerdas, dan teknisnya yang luar biasa. Dia diberikan kebebasan oleh Pep Guardiola untuk bermain lebih tinggi di lapangan, sesuatu yang tidak terlalu sering terlihat di kompetisi Inggris. John Stones diberikan kebebasan itu karena juga adanya kepercayaan pada pemain lain terutama Dias. Salah satu tackle sukses dari Ruben Dias membuktikan hal itu. Mengambil bola dari pemain Italia sebelum babak pertama berakhir, membangkitkan semangat penonton yang bingung dengan tekanan yang diterima City. Namun kali ini keduanya tidak bermain bersama. John Stones berperan sebagai bek kanan dalam bertahan, dan sebagai gelandang bertahan saat memiliki bola. Ia kini lebih maju dari peran yang pernah dia mainkan sebelumnya, bermain jauh di depan Rodri. Guardiola memang mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk menghadapi ancaman spesifik yang dibawa oleh Inter Milan. Tetapi untuk mengubah apa yang telah berhasil selama ini di pertandingan sebelumnya adalah sebuah langkah yang menarik. Menarik dalam arti bahwa Dias dan John Stones hanya kebobolan 8 gol dalam 13 pertandingan ketika bermain bersama sebelumnya, dan tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan. John Stones berhasil melakukan dribble lebih banyak daripada seluruh tim Inter sebelum turun minum. Dan dia memiliki momen-momen bagus, melewati 3 pemain dalam ruang yang sempit untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya. Namun tekanan dari lini tengah Inter begitu kuat, sehingga City kesulitan untuk bermain di area tersebut. Pergeseran peran Stones adalah untuk mengisi lini tengah. Guardiola memang telah berpikir untuk mengubah formasi pertahanan, dan hal itu sebagian besar dikarenakan cara Simone Inzaghi mengatur timnya. Jarang sekali City menghadapi 2 penyerang tangguh, apalagi Lautaro Martinez dan Edin Dzeko bermain, sementara Romelu Lukaku menunggu kesempatannya dari bangku cadangan. Ini berarti harus ada perubahan, dan Manuel Akanji masuk ke dalam tim. Pilihan tersebut terasa tidak adil bagi Kyle Walker mengingat penampilannya yang cemerlang akhir-akhir ini. Tugas John Stones tidak mudah. Ia harus memperhatikan pergerakan Federico Di Marco yang lincah di sisi kiri Inter, sambil juga harus menjaga Hakan Calhanoglu yang bermain di posisi tengah. Ini adalah tanggung jawab besar, namun Guardiola jelas merasa John Stones mampu mengatasinya. Pergantian posisi tersebut juga menjadi bukti kepercayaan yang semakin tumbuh dari manajer City terhadap sang pemain. John Stones berhasil menuntaskan 6 kesempatan mendribel bola ketika melawan Inter Milan. Pemain terakhir yang bisa menyelesaikan lebih dari jumlah tersebut di final Liga Champions hanyalah Lionel Messi pada 2015 dengan 10 kesempatan mendribel bola ketika melawan Juventus. Jadi meskipun Rodri menjadi pahlawan Manchester City dan juga terpilih sebagai man of the match di laga ini, jangan lupakan John Stones, sang pahlawan di balik layar kemenangan Manchester City. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.